Dan Allah Asyhadu an la ilaha illallah wa rasuluh amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu di Indosat dan Mogot. Walaupun dengan jumlah peserta yang cukup banyak ya, cukup banyak kurangnya. Salawat dan salam bila lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada sahabatnya, kepada pengikutnya sampai akhir zaman, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kajian kali ini insya Allah kita akan membahas tema sholat sebagai solusi semua masalah. Insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz yang baterainya kali. Akan dibawakan Ustadz kita yang sudah tidak asing lagi, Ustadz Tasil Hamani. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita dari tadi ya, menunggu para murid-muridnya yang belum datang. Alhamdulillah, selamat datang pada Kang Gugun. Nambah satu lagi audiensnya. Berikutnya kita persilakan Ustadz untuk memaparkan materinya. Pada Ustadz, kami persilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ramai ya. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'du. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah. Al-ayah. Wa qala aidan aqmis shalah wa ataz zakah ila akhir ayah. Yang dimuliakan Allah, teman-teman, rekan-rekan, karyawan-karyawati, staf, mulai dari yang paling atas sampai yang paling rendah, dari komisaris sampai ke office boy dan security, yang insyaallah semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Kamis terakhir di bulan Muharram. Udah tanggal 28 atau udah 7 nih. Jadi sudah Kamis terakhir, Jumat terakhir besok. Maka akan masuki bulan Safar. Dan insya Allah bulan depan atau bulan ini ya, Desember ini sudah mulai dibuka untuk kegiatan umroh untuk Indonesia. Mulai pertengahan Desember sudah ada umroh untuk orang-orang Indonesia. Sekarang Singapura, Malaysia, Thailand dan Arab sekitar sudah mulai juga. Kita bersyukur kepada Allah untuk yang kesekian kali saya berdiri dan duduk di tempat ini. Bedanya cuma sedikit, kalau dulu ngadepnya ke timur, sekarang ke utara, itu aja. Kalau dulu sini tidak ada ini, sekarang ada, itu doang bedanya. Orangnya bedanya dulu sedikit, sekarang banyak. Alhamdulillah. Ini banyak, lebih dari 3 kan banyak ya. Alhamdulillah. Temanya sangat dahsyat, luar biasa ya, tentang sholat. Tapi kita ambil salah satu doang, yaitu bahwa sholat itu adalah solusi dari semua masalah. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah 45, Al-Baqarah 153. Itu Allah firmankan, yang Al-Baqarah 45 misalnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa al khashiyin. Dan mintalah tolong
kalian, ya, bahasa kita yang mudahnya, kepada Allah dengan sabar dan sholat. Minta tolong kepada Allah, caranya yaitu dengan sabar dan sholat. Kalau begitu dari ayat ini kita udah bisa simpulkan bahwa ternyata apapun yang kita minta, apapun yang kita harapkan, caranya lewat sholat. Dan amal yang tertinggi di hadapan Allah adalah sholat. Amal tertinggi di hadapan Allah adalah sholat, bukan yang lain. Pertanyaannya kenapa begitu? Sholat ini disebut oleh Rasulullah adalah as-sholah mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Bahkan perintah sholat ini langsung kepada Rasulullah, dan Rasulullah diundang menghadap Allah di Sidratul Muntaha, di arsy sana, di langit yang ketujuh, yang kita nggak bisa bayangkan kayak apa. Langit yang pertama aja ini kita nggak bisa tembus, hancur. Semua yang bisa naik ke atas itu di luar atmosfer udah hancur. Itu Mas Challenger berapa itu dulu pecah, hancur, terbakar. Apalagi sampai menembus langitnya. Di langit yang kita lihat ini, begitu kita naik terus nggak pernah akan bisa sampai, karena itulah batas pandangan kita. Tapi Allah tinggikan ini sebagai batas pandangan kita dan sebagai pelindung kita. Langit, bumi dihamparkan agar manusia bisa berpijak dan bisa mencari karunia di bumi ini. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Jumu'ah, ya. Fa idza qudiyat shalah fa'tashu fil ardh. Dan ketika sholat sudah ditunaikan, maka bertebaran kalian ke muka bumi. Setelah kita sholat, kita disuruh kerja di bumi tempatnya. Gunung-gunung ditancapkan, yaitu seperti paku bumi. Jadi kalau nggak ada gunung, bumi ini goncang. Maka gunung-gunung itu salah satu fungsinya adalah menjadi pasak. Dan itu kalau dicabut, maka benar-benar terjadi namanya kiamat. Maka kalau nggak ada gunung-gunung, maka kemudian akan goncang sekeras-kerasnya, melebihi skala Richter yang pernah terjadi. Lalu angin sekencang-kencangnya, kemudian manusia terlempar di bumi dan tidak bisa balik ke bumi lagi karena sudah diambil oleh Allah gaya gravitasinya. Laut tumpah airnya ke bumi dan diturunkan matahari sedekat-dekatnya. Itu waktu yang sangat lama, bisa dibayangkan. Nah, sholat adalah ibadah yang paling tinggi nilai di hadapan Allah. Apapun ibadahnya, kalau nggak sholat nggak diterima. Haji tiap tahun, ya, emang bisa? Ya bisa, orang menteri, ya. Staf menteri disuruh berangkat, atau yang punya travel tiap tahun berangkat tuh Mas. Orang lain mah 10 tahun dia mah tiap tahun, kayak Agim, Ustadz Arifin Ilham, itu mah tiap tahun berangkat karena dia membawa jamaah. Dan jamaahnya bisa dua pesawat. Kayak Agim itu satu pesawat. Yang biasa satu pesawat, yang plus setengah pesawat. Nanti di sana ketemu. Beda tempat doang. Yang plus hotel, yang biasa ya pemondokan namanya. Ya. Kalau di sana pondok sama hotel sama, funduk juga. Funduk itu hotel. Kalau di sini pondok, sana funduk, ya. Iya. Bukan pundak. Nah, sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Nilainya tertinggi. Ibadah apapun nggak diterima oleh Allah kalau nggak sholat. Maka sholat adalah indikator pertama, yang nanti keduanya maka dia pertanyaan pertama oleh Allah di hari kiamat. Yang lain nggak ditanya sebelum sholat. Kalau orang sholatnya bagus, maka amal lain dia nggak bagus. Nah, oleh karena itu saya mengajak nih teman-teman karyawan-karyawati PT Indosat dan Mogot ini, perbaiki sholat, karena sholat ini akan memperbaiki seluruhnya, termasuk rizki, termasuk jodoh, ya yang belum jodoh nih.
Alhamdulillah datang 2 ya, mewakili seluruh wanita. Sedaan mogot, Masya Allah. Bayangin tuh. Pertanyaan Allah yang pertama tentang sholat. Kalau sholatnya bagus, maka ibadah yang lain dianggap bagus. Kalau sholatnya buruk, apalagi yang lain. Paham gak, Mas? Karena sholat ini adalah bukan hanya sabar, bukan hanya disiplin, tapi luar biasa. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, sahabatku, bahasa saya ini, kalau rumah kalian dekat dengan sungai, ini udah saya modifikasi bahasanya, lalu kamu mandi sehari 5 kali, masihkah ada kotoran di tubuh kamu? Tidak ya Rasulullah. Demikianlah sholat. Sholat itu menggugurkan dosa-dosa. Dari asar ke maghrib, dosa asar ke maghrib hapus dengan sholat maghrib. Maghrib ke isya, dosa dari maghrib sampai ke isya, sholat isya terhapus. Dari isya sampai subuh, subuhnya sholat, maka Allah hapus dosa sepanjang malam. Kemudian dari subuh ke duhur, demikian seterusnya. Maka seperti orang mandi, keringetan, kotor, debu, mandi, habis. Kotor lagi, mandi, hilang. Maka sholat ini luar biasa. Yang lain itu jadi kecil, mudah, dan gampang dikerjakan kalau sholatnya ini disiplin, tepat waktu, berjamaah, di masjid bagi yang laki-laki. Udah, semua akan kegiring. Bahkan kata Allah dalam surah Toha ayat 31-32. Toha 132. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Boleh Allah ya? Allah, biar kelihatan banyak kedengaran di sini nih, ya. Wal 'aqibatu littaqwa. Allah, wah banyak suaranya, subhanallah. Banyak kelihatan maksudnya, enggak kelihatan. Wa'mur, dan perintahkan oleh kamu ahlaka, keluarga kamu, bisolati, dengan sholat, wastabir alaiha, dan sabarlah kamu dalam urusan sholat ini. Memang berat, termasuk kantor ini, keluarga nih. Wa'mur berarti siapa yang merintah ini? Bos, atasan, pimpinan. Kalau bos turun, masih tahu saya akan hadir besok, semuanya hadir, saya yakin penuh. Sebagaimana yang sering saya ngisi itu di bank-bank syariah, subhanallah, pimpinannya seluruhnya hadir, maka full, nggak ada, kosongin kantor. Itu hadir semua. Sholat duhur berjamaah, kemudian setelah itu pengajian sampai jam 1, udah nggak boleh lagi. Setelah itu mereka kasih kotak, dibawa ke ruang masing-masing, kasih makan. Tapi mereka sebulan cuma sekali. Sekali, ya. Luar biasa. Ada lagi di kantor yang di Simatupang, itu milik asing, tapi karyawannya muslim semua, subhanallah. Asar berjamaah. Jadi karena ini hanya sebulan sekali, jadi manajemen ya mengizinkan mengambil waktu. Kan sekarang asar itu jam 3 lewat 5 menit lah. Kan harusnya bubar jam 4. Diizinkan itu sampai maghrib. Jadi asar nggak boleh bubar tuh, saya maghrib pengajian. Dan ternyata itu pengakuan orang luar. Dengan kantor jadikan sholat, ada masjid di situ dibangun, ya seperti dijadikan masjid. Lalu untuk Jumatan juga, subhanallah, itu mendatangkan kemuliaan luar biasa. Dan kata Allah benar, la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Kami tidak minta rizki, kamilah yang berikan rizki kepada kamu. Tapi syaratnya apa? Tegakkan sholat dalam keluarga. Keluarga ini adalah, dalam keluarga kecil adalah bapak, ibu, dan anak, dan orang di dalamnya. Tapi keluarga besar adalah kantor. Keluarga besar adalah Indonesia, negara. Kalau ditegakkan, Masya Allah. Jadi ini solusi semua masalah, Mas. Ya. Itu dalam surah Toha, udah saya catat ya, ayat 132. Jadi sarana pemberian karunia rizki dari Allah itu adalah dengan tegaknya sholat dalam keluarga. Yang berikut,
Sholat yang agama udah biasa kita sebut dan banyak orang bahas nanti. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad hadamatin wa man aqamaha faqad hadamatin. Ya, siapa orang yang menegakkan sholat, beda menegakkan sama mengerjakan. Beda banget. Selamat datang. Alhamdulillah. Maju 2 langkah lagi, gerak. 2 langkah lagi, gerak. 2 lagi, gerak. Orang gak ada orang kok jauh-jauh. Gak apa-apa, 2 lagi, gerak. Sampai tengah-tengah sini, gerak. Gak tawa doang. Ya udah gak apa-apa. Yang penting datang ya. Selamat datang. Udah makan belum? Udah ya. Justru saya kasih selamat makan Ustaz katanya. Oke deh. Apa tadi? Sholat yang agama. Kalau agama itu ditegakkan, didirikan, maka dia menegakkan agama. Dia meninggikan agamanya. Nah, saya ulangi lagi tadi ya pertanyaan saya. Beda antara mendirikan dengan mengerjakan. Kalau mengerjakan sekedar gugur kewajiban selesai. Tapi kalau menegakkan, wih, terima kasih yang ngerti bahasa saya. Alhamdulillah. Makasih ya. Kamu baik deh. Apa tadi Mas? Oh. Iya. Kalau menegakkan, mendirikan atau menegakkan, mendirikan itu berarti menegakkan maksudnya. Jadi orang ini benar-benar bahwa waktu-waktu dalam sholat itu adalah benar-benar masuk dalam agenda hidupnya. Dan dia bukan hanya sekedar mengerjakan, tapi dia raditu billahi robba. Aku ridho Rob Allah Tuhanku, Muhammad nabiku. Maka dia ridho pula mengerjakan seluruh perintahnya, terutama sholat. Karena sholat ini adalah indikator pertama. Kalau sholat bagus, yang lain ikut bagus. Maka cewek kalau senang sama cowok, lihat sholatnya. Kalau dia berjamaah di masjid, senang ke masjid, ini ciri-ciri cowok baik, insya Allah. Tapi kalau dia nggak pernah adzan, nggak pernah ke masjid, ngajak makan pas maghrib, sholat maghrib ntar aja, aduh, ini indikator ini cowok nggak baik dalam urusan agama. Yang lain biasanya ikut. Maka untuk menegakkan ibadah sholat bersama dengan keluarga butuh pembiasaan untuk anak-anak. Termasuk kita tengah malam butuh pembiasaan. Jangan tidur terlalu malam. Kalau ada bola, biar aja ada bola, besok juga ada ya beritanya. Nonton besok aja nggak patut. Nanya teman, suruh apa ngerekam itu. Kalau enggak, kita pasang video begini, ya kita tidur, ya udah. Ya kan? Setnya 2 jam. Cukup nggak? Cukup ya. Kan 45 ditambah istirahat 1/4 jam. Cukup dong. Bisa. Jadi bisa dengan berbagai cara. Nah, masalahnya apa? Lebih dikedepankan bukan kewajiban kepada Allah, maka yang lain akan berat. Apalagi tahajud berat, apalagi cuma sunnah. Maka kembali bahwa orang yang bisa menegakkan sesuatu dengan baik, dia akan tegak agamanya, lalu tegak rizkinya. Karena Allah udah bilang begitu, la nas'aluka rizqo nahnu narzuquka. Kamilah yang berikan rizki. Lihat lagi dalam surah Al-Jumu'ah. Ya. Wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Perhatikan ini ayat Al-Jumu'ah ya. Ayatnya ayat 10. Kalau ibadah wajib sholat sudah ditunaikan, baru kalian bertebaran ke muka bumi, lalu cari karunia Allah. Saya rizki, kerja, sholat subuh dulu, bertebar ke muka bumi, cari karunia Allah. Lalu zikirlah kalian yang banyak. Setiap kerja ingat Allah, kerja ini untuk Allah. Kenapa? Mencari nafkah ini untuk Allah, untuk keluarga, bukan untuk diri sendiri. Kalau dapat rizki, kemana rizki dibelanjakan? 5. Ya. Pertama,
kepada anak dan istri kalau itu suami. Kalau istri, benar. Uangku, uangku. Uangmu mas, uangku. Benar. Al-Baqarah 233 mengatakan begitu. Kewajiban seorang ayah menafkahi istri dan anaknya. Al-Baqarah 233 tuh. Jadi kalau ada istri ngomong gitu, uangku, uangku, uangmu, uangku. Benar. Kewajiban mencari nafkah suami. Yang pertama, rizki suami diberikan pada keluarga istrinya dan anaknya. Yang kedua, lihat dalam surah Al-Baqarah 2:15. Siapa yang berhak punya rizki kita? Yang pertama, setelah yang pertama tadi adalah kedua, berarti adalah kedua orang tua. Berarti dua tuh. Berikutnya, wal aqrabin, kerabat dekat, kakak adik kandung yang kurang mampu atau yang punya masalah yang butuh bantuan. Kemudian siapa lagi? Di antara mereka anak-anak orang, anak-anak dari kakak adik kita, ponakan. Dan seterusnya. Kemudian wal yatama, orang-orang yatim, wal masakin, orang-orang miskin, dan satu terakhir adalah wabnis sabil, yaitu orang-orang yang kekurangan biaya atau kehabisan biaya dalam perjalanan karena menuju Allah. Atau dia mencari pekerjaan, atau dia kuliah, atau dia pesantren, kurang biaya, maka dia berhak menerima sedekah kita. Tuh kelihatan tuh, berarti ada 6 bukan 5 ya, 6. Pertama adalah keluarga, kedua orang tua, ketiga kakak adik kandung atau kerabat dekat, dan seterusnya. Kemudian yatim, miskin, dan ibnu sabil, orang yang kekurangan biaya dalam perjalanan. Luar biasa. Jadi harta kita ini milik mereka. Al-Baqarah 2:15. Dahsyat kan? Nah, apalagi? Yang keempat adalah abdan syakuro, bahwa orang yang sholat sebagai bukti bahwa dia menjadi hamba Allah yang bersyukur. Apa? Hamba Allah yang lewat apa? Sholat. Lihat Rasulullah ketika ditanya Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, bukankah dosamu sudah diampuni? Bukankah engkau dijamin masuk surga? Ngapain masih sholat malam kayak begitu? Masih nangis dan bengkak dengkulnya, betisnya, matanya mendul-mendul, atau mendul-mendul mas, udah gede karena saking lamanya menangis. Bukankah aku ini ingin jadi hamba yang bersyukur? Ternyata Rasulullah menangis sholat malam hanya ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur, padahal sudah bersyukur. Lihat sholat id, kita hari raya isinya sholat. Idul Fitri isinya sholat. Jawab dong. Idul Fitri isinya sholat. Idul Adha isinya sholat. Gerhana sholat. Ternyata sebagai tanda syukur tuh sholat. Kita punya duit berangkat haji, di sana ngerjain sholat. Ya. Di Mekah Madinah kita ibadah dan ziarah, sholat dalam rangka sholat dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata tanda syukur itu adalah salah satunya adalah sholat. Dahsyat. Sampai jam berapa nih? 10. Iya. Nah, pengen gak masalahnya kita disebut sebagai hamba Allah yang bersyukur? Pengen gak? Halo, pengen gak? Kalau pengen berarti tegakkan sholat. Karena sholat tiang agama, sholat sebagai tanda hamba yang bersyukur. Saya mau tanya nih, dipentingin mana, sholat atau makan dulu? Tergantung. Baik, saya tidak jawab. Saya tanya lagi, tergantung apa? Hai. Kalau lapar makan dulu. Waktu udah mau habis. Jadi
disunahkan makan dulu kalau sudah terhidang. Waktu sholat Allahu Akbar, ternyata tuan rumah, ayo makan, udah dihidangkan, makan dulu. Tapi kalau belum dihidangkan, apalagi ngambil sendiri kayak di situ dijual begitu, lebih baik sholat dulu. Kenapa? Pertama, sholat di awal waktu Allah lebih cintai daripada apapun. Ingat itu. Sholat di awal waktu berjamaah lebih Allah cintai daripada apapun. Yang kedua, sosialnya nih, kalau waktu pertama itu keroyokan makan di kantin, betul nggak mas? Jam sekarang orang udah naik kita baru makan, sepi nggak? Tapi Ustadz kan udah sisa-sisa, enggak. Bukan sisa, itu nggak dipilih orang aja. Iya kan mas? Mas Nasir ya? Mirip-mirip. Masya Allah. Dan kalau orang makan dulu susah berjamaah. Kenapa? Orang makan itu orang makan itu bisa 1 jam, bisa setengah jam, bisa 1/4 jam. Habis sholat, tong, selesai paling gitu. Adzan 5 menit. Salat sunnah 2, 3, 4, 5 menit, 10 menit. Kalau sholatnya 5 menit. Zikirnya sama salat sunnahnya 5 menit. Cuma sekitar 20 menit. Selesai itu. Lalu makan. Masih kebagian nggak? Masih. Dan masih juga banyak orang. Tapi kalau dia makan dulu, sholat sendiri, udah susah berjamaah, ngajak orang udah susah. Maka nggak dapat fadilah di awalnya. Dan kalau ini kita biasakan, dan nanti ketika nanti di Mekah, Madinah, ketika umroh atau haji, semua makan dikerjakan setelah sholat duhur. Makan siang setelah duhur. Makan malam setelah sholat isya. Makan pagi setelah sholat subuh. 3 kali makan orang Indonesia di Arab, terutama di waktu umroh dan haji, semuanya dikerjakan setelah sholat. Kenapa? Kalau makan dulu, selesainya nggak bareng. Kalau sholat, jawab bareng nggak? Assalamualaikum, selesai bareng nggak? Boleh nggak duluan mas? Saya lapar duluan, gitu. Boleh nggak? Boleh. Nggak dapat jamaah dong. Oh dia imamnya. Kabur. Baik. Subhanallah. Maka utamakanlah. Kalau kita bisa membeli dan menghutangi Allah dengan waktu-waktu yang luar biasa, tolong diperhatikan dan kemudian buktikan. Orang yang berikan waktu untuk Allah hidupnya, untuk ibadah kepada Allah, maka Allah akan penuhi hatinya dengan kekayaan dan penuhi tangannya dengan rizki. Namun siapa orang yang memenuhi waktunya bukan untuk Allah, maka rasakan hatinya akan Allah bikin miskin. Lalu tangannya dipenuhi dengan, maaf ya, capek. Kakinya capek, tangannya tengadah, capek, kemudian resah. Lalu khawatir, isinya itu terus. Udah dapat, bingung. Belum dapat, susah. Dibelanjain, salah beli. Akhirnya uang habis sebelum waktunya. Banyak kayak begitu? Ya. Tapi kalau hamba Allah ini memperbaiki waktunya untuk Allah dengan ibadah, memperbaiki 5 waktu sholatnya, diupayakan selalu berjamaah, maka Allah akan penuhi hatinya ini dengan kekayaan. Lalu penuhi tangannya dengan rizki. Artinya apa? Semua kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah dan dimudahkan. Waktu butuh ada, waktu beli ada, mau apa aja ada. Karena Allah penuhi tangannya dengan rizki. Masa sih? Ya, orang gak percaya memang tidak akan. Karena Allah bilang apa? Ana indadoni abdibi. Aku mengikuti persangkaan hambaku. Kalau hambaku bagus, hambaku bersangka bagus, aku bagus baginya. Kalau hambaku bersangka aku baik, aku akan baik baginya. Kerja itu hanya jalan, alat, bukan nyari duit.
maka kasih karunia lebih dari itu. Selain dia bekerja dapat rezeki, aku kasih sehat, kasih jodoh pula, bisa beli rumah, bisa beli kendaraan, aku kasih itu. Kalau tujuannya bukan nyari duit, tapi tujuannya nyari karunia Allah. Wadhkurullah katsira, menyebut asma Allah yang banyak, la'allakum tuflihun, maka orang ini akan menjadi orang yang beruntung. Alhamdulillah. Al-Jumu'ah ayat 9 tuh. Allah ayat 10 ya. Allah akan kasih keberuntungan tuh. Jadi Allah penuhi terus. Maka sholat dijadikan jalan abdan syakuro, sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu tadi udah saya sebutkan tapi gak apa diulang lagi. Sholat itu sarana turunnya rizki. Coba ada gak yang sholat gak baca doa itu? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sholat itu mohon ampunan. Sholat mohon dicukupi semua kebutuhan. Sholat minta ditinggikan derajat, nggak dihinakan, dimuliakan. Sholat minta diberi rizki. Sholat minta dirahmati. Sholat minta diberi hidayah. Sholat minta dikasih sehat. Ada 8 kebutuhan hidup dalam sholat. Perhatikan. Semua ada dalam sholat. Rabbi firli, ya Allah ampuni saya. Ikuti. Warhamni, yuk. Ya Allah rahmati saya. Wajburni, yuk. Ya Allah cukupi kebutuhan saya. Warfa'ni, ayo. Ya Allah angkat derajat saya. Warzuqni, ya Allah kasih saya rizki. Terus wahdini, ya Allah tunjuki saya atau berikan saya petunjuk. Lalu wa'afini, ya Allah afiatkan tubuh dan jiwa saya, sehatkan saya. Wa'fu anni, ya Allah maafkan saya. 8 kebutuhan hidup ada dalam sholat. Maka ingin apapun kerjanya sholat. Perbaiki sholat 5 waktu ditambah dengan 10 atau 12 rakaat sunnah rawatibnya. Kemudian malamnya jangan gak bangun, walaupun 1 rakaat kerjakan. Alaikum biqiyamil lail walau rakaah. Tadinya saya pengen bangun karena ada ini, jadi gak bangun. Saya jangan jalan-jalan nih, ada ini nih. Kalian sangat dianjurkan sholat sunnah malam, qiyamul lail, walau rakaah, meskipun cuma 1 rakaat. Kerjain. Kok cuma 1 Ustaz? Iya. Walaupun 1 rakaat, yaitu suatu sunnah witir. Kapan itu? Bangunnya udah jam 4 kurang 1/4. Sementara subuhnya jam 4 lewat 5, 6, 7. Ya di Jakarta sama Tangerang ini bedanya 5, 6, 7. Ya maksimal 2 menit bedanya. Musola masjid beda-beda tuh. Jamnya juga beli, yang digital juga beda-beda. Ya. Berarti sempat gak sholat sunnah tahajud ya? Mungkin kalau dia gak pipis, kalau dia gak pup, cukup 2 rakaat tambah 1. Tapi kalau dia agak jauh musolanya, masjidnya, mungkin cuma 1 rakaat witir. Maka Abu Bakar radhiyallahu an hampir selalu setiap dia sholat isya ditambah 1 rakaat witir, karena khawatir nanti malam tidak bangun untuk tahajud. Boleh 1 rakaat doang setelah sholat isya, tambah 1 rakaat. Atau kalau bangun terlambat, ntar lagi subuh, jangan tinggalkan 1 rakaat. Kalau sudah 1 rakaat tadi isya, beda isya, maka nggak usah lagi witir, cukup 1 malam hanya 1. Ya, oke. Ternyata rizki itu Allah akan turunkan bagi orang yang sholat. Kalau keluarganya sholatnya bagus, ditegakkan, maka Allah kasih rizki. Itu yang kelima. Yang keenam, solusi dari semua masalah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Mana suaranya? Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Mau ditolong gak? Mau ditolong gak? Sholat. Mau ditolong gak?
sholat. Hoi, halo. Mau ditolong nggak? Sholat. Mau nikah nggak? Sholat. Mau nambah. Mau dapat cepat jodoh nggak? Sholat. Mau cepat punya rumah nggak? Sholat, ditegakin. Itu janji Allah. Mana mau, saya udah sholat terus tapi, nah perbaiki sholatnya. Jamaahnya bagaimana? Bacaannya bagaimana? Inna a'tainam lulu sama qul ahad apa gimana? Ya banyak itu masih itu terus. Tambah kalau malam bangun itu sholatnya pakai surah-surah yang lain. Dan kalau bisa, kalau belum hafal, pegang Al-Quran atau pegang tab kecil. Ya sekarang udah bisa. Yang kiri pegang begitu baca surah Al-Fatihah, dibuka dong gitu. Tangan kanan begini bisa. Tidak batal. Boleh. Dan itu lebih berkas. Maka sabar dan sholat itu sebagai jalan pertolongan Allah. Ini cius loh. Bilang mie apa gitu? Mie apa gitu? Mie cinta kepadamu. Oke, yang itu yang keberapa? Ke-6 ya. Yang ke-7. Nah, ini penting nih. Kepemimpinan yang diteguhkan. Surah Al-Hajj ayat 41 tuh. Kepemimpinan yang diteguhkan, yang diridhai oleh Allah SWT adalah orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya menghadirkan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan seterusnya. Al-Hajj 41. Tadi Al-Baqarah 153. Jadi kalau ini mau pengajiannya banyak orang, mau bagus, mau rame, mau lebih berkah, pimpinannya turun. Ajak. Mereka yang ajak. Ayo anak buahku, ayo para staff, ya, kepala bidang, seksi, supervisor, manajer, yuk sholat berjamaah lalu ngaji. Penuh ini, gak muat. Betul gak mas? Halo? Yakin saya. Karena tadi di dalam surah surah Toha ayat 132 udah Allah firmankan tuh, wa'mur ahlaka bis-shalah. Ya. Surah Toha ayat 132, coba dicek deh. Tuh yang punya BB, yang punya Android, bisa dicek tuh. Perintahkan keluargamu sholat. Sabarlah kamu dalam urusan itu, sholat itu. Kami tidak minta rizki, kamilah yang karuniakan rizki. Jadi Allah akan memberikan rizki bagi orang yang menegakkan sholat di dalam keluarganya. Dan keluarga itu bisa keluarga beneran dan keluarga seperti di kantor. Kalau ditegakkan, insya Allah, maka mbak gak pernah akan kurang rizki. Walaupun gaji 15 juta, insya Allah cukup. Hah? Belum memang? Belum? Jauh? Ya Allah, ya curiga. Jangan begitu dong. Insya Allah 15 juta ya untuk 3 bulan lah. Sama aja katanya. Boro-boro. Orang di luar nuntut 3,7, kami nggak ada segeto. Nggak usah, santai aja. Udah urusan rezeki di tangan Allah. Kalian teriak-teriak, kita teriak-teriak, kalau Allah nggak kasih, dapat nggak? Kagak. Apalagi yang nyetop mobil di tol, memberhentikan mobil di jalanan, alah nggak akan dapat, karena nggak akan berkah. Semua orang ini stop, marah dan doanya jelek, melaknatnya. Ya Allah, ini orang-orang nggak tahu diri. Ya, orang sakit hati, semua itu orang yang berhenti mobil sampai 2, 3, 4, 5 jam. Kalau mau demo, saya udah sering kasih tahu tuh, demolah kepada Allah. Kapan? Tahajud, sholat lagi. Kapan? Duha, sholat lagi. Lalu berdoa. Waktu dia duha, ya Allah, seandainya rizkiku di langit, turunin.
Seandainya dalam bumi ya Allah keluarin. Seandainya rezeki aku jauh, deketin. Seandainya rezeki masih sedikit, banyakin. Seandainya rezeki saya ya Allah masih susah, gampangin. Seandainya ya Allah rezeki saya masih kotor, bersihin. Seandainya rezeki saya masih haram, halalin. Itu doa waktu duha, itu demo. Dan Allah yang bilang kalau demo sebut nama saya. Ini sebut Jokowi, yang sebut orang sipit. Ini pada kabur. Sebut nama Allah, surah Al-A'raf ayat 180 tuh. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik. Maka fad'uhu biha, maka berdoalah kamu dengan menyebut nama tadi, nama-namanya. Asmaul Husna itu. Misalnya minta, ya Allah berikan kekayaan yang banyak, yang halal berkah. Ya Allah ya Rozak, ya Allah ya Ghani ya Mughni. Engkau yang punya kekayaan, berikan kami kekayaan yang cukup. Engkau yang punya rizki, ya Allah berikan kami rizki, limpahkan rizki yang halal berkah. Engkau pemilik semua alam semesta, maka berikan kami ya Allah kecukupan hidup dengan rizki yang halal berkah. Minta dengan menyebut nama Allah. Allah yang suruh kok. Surah Al-A'raf, surah 7, ayat 180. Ketemu gak? Betul gak coba? Kok BBM mana Pak? Buka Al-Quran. Kirain buka Al-Quran. Kamu sih gitu. Ya, masa siapa nih? Melainan nih, kakak ocok. Baik. Ternyata Allah yang minta kita untuk berdoa dengan menggunakan namanya. Kalau masalah cinta, ya Allah, 3 sebut nama Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, Irhamna. Itu satu paket, satu. Kemudian ya Allah ya Latif, Ultuf lana ya Allah, Ultufhu atau ha. Ya Allah engkau yang lembutkan hatinya ya Allah, palingkan hatinya untuk aku ya Allah. Ini cius loh. Ini kamu cintaku. Lalu yang ketiganya apa? Ya Wadud Urdud. Kalau dia laki-laki lahu, kalau perempuan laha. Ya Allah, cintakan dia. Urdud. Ya, kan Allah punya nama Wadud. Al-Wadud itu maha mencintai. Nah dari situlah kita minta ya Allah agar dia mencintai gue, agar itu senang sama banget sama gue. Dari tadi ya enak ya. Jauh sih jadi mau agak susah jadinya. Dari tadi gitu. Ya Allah ya Rabbi. Emang pada nggak tahu kalau saya ngasih saya sekarang? Nggak tahu ya? Di email. Nggak dibaca emailnya. Pokoknya kemesnya kesini dia. Kasih foto di depan kantor-kantornya gitu. Udah asik yang isi rame biar ya. Oke deh. Nah, masalahnya apa? Kita kok merasa miskin, kurang terus, pas waktunya udah habis. Karena itu, sholatnya belum tegak. Perusahaan hancur, ibadahnya nggak tegak. Keluarga hancur, ibadahnya nggak tegak. Terakhir tolong dibuka surah An-Nahl, An-Nahl ya, An-Nahl ayat yang ke-128. An-Nahl. Innallaha ma'al ladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Yang kencang. Allah. Walaupun sedikit enggak apa-apa. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang bertakwa dan orang berbuat kebaikan. Orang bertakwa pasti sholatnya bagus. Berbuat kebaikan, amal soleh yang apapun, maka Allah menyamai bersama dengan dia dalam segala urusan, dalam segala masalah, dalam segala hal. Allah bersamanya. Itu intinya. Lalu apa? Wa may yattaqillah yaj'al makhrajan, surah At-Talaq ayat 2 ayat 3. Kalau pengen mudah rizki, itu takwa, sholat, maka Allah apakah jangan keluar masalah apapun. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah kasih rizki
Dari jalan-jalan gak disangka-sangka, biarin gaji 5 juta di sini, 6 juta, 10 juta di sini, 15 juta. Beli mobil bisa, beli rumah bisa, nambah istri? Bisa, boleh. Jangan apa? Jangan ragu-ragu. Jangan cuma satu, bagus. Ya, suami itu adalah teko, sedangkan istri itu adalah cangkir. Ngerti maksudnya? Kalau teko cukup nggak 4 cangkir? Cukup nggak? Cukup. Nah kalau cangkir ngisi teko nggak cukup, maka suami boleh punya 4 cangkir. Cangkir. Iya, nggak usah dibahas yang itu mah ya. 1 cukup lah. 1 aja belum tuh bahagia ya mas ya. Karena apa, istrinya galak. Dah, sampai sini dulu intinya. Udah ketemu belum mbak? Surah An-Nahl 128. Orang gak dibuka. Pimpinan wae siapa silaing teh. Kudu mah dibuka, disebut mah dicatat gitu. Baiklah, sampai sini dulu untuk sementara. Bilang jos ya. Sik-asik. Sik-asik. Bersama dai. Asik. Baik, terima kasih. Udah waktunya udah habis, Mas. Dialog ada? Baiklah, syukur Ustaz atas pemaparan materinya mengenai sholat sebagai solusi segala masalah. Pentingnya sholat antara lain seperti yang diutarakan Ustaz, yaitu sholat sebagai amalan terbaik, sholat sebagai amalan yang pertama dihisab nanti kelak, sholat sebagai sarana turunnya rezeki, sholat sebagai tiang agama, sholat sebagai tanda hamba yang bersyukur. Kita masih punya waktu sekitar 7 menit. Kita buka terminta jawab. Ada. Kalau ada, jangan dipaksakan. Kalau bisa ada. Ada yang mau bertanya? Kasih dengar ini deh. Sayang nih. Akhwat pengen dengar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah sholat Ustaz, saya pernah dengar ada hadis apa ya, yang kalau meninggalkan 5 waktu secara berturut-turut itu hukumnya kafir ya, maksudnya kafir dalam artian keluar dari Islam apa seperti apa? Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang syahadat walaupun gak sholat Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Islam walaupun gak sholat. Orang yang meninggalkan 3 kali Jumat dianggap kafir. Orang yang tidak sholat 5 waktu dianggap kafir. Kafir di sini bukan berarti keluar Islam. Dia ingkar. Belum keluar Islam karena masih syahadat, dia masih Islam. Cuma dihukumi sebagai. Atau banyak orang yang seperti ini. Dihukumi sebagai dia belum murtad. Masih Islam. Gitu Mas ya. Dosanya terbesar kedua setelah musyrik, meninggalkan sholat sengaja tanpa alasan. Ketiga baru orang tua tuh, apa namanya, durhaka sama orang tua. Baru selanjutnya yang lainnya, bahaya tuh. Ya, kafirnya tidak sampai jatuh kepada murtad, karena masih syahadat ya. Ada lagi? Halo, Akhwat. Ada Nanya lagi dong. mau bertanya lagi? Nanyanya gini aja, Ustadz kapan selesainya gitu. Akhwatnya nggak? Nah, ada tuh. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz mau nanya nih Pak Ustadz, jika salah satu sholat wajib kita tinggalkan, itu kita in case ya, maksudnya kita kadang-kadang kecapean gitu, bablas tidur gitu, tanpa apa niat kita, pengen sholat tapi udah capek duluan lelah, tiba-tiba masuk udah subuh, isya bablas, Pak Ustadz. Nah, itu apakah sholat sunnah itu bisa mengganti
sholat yang telah kita tinggalkan, apa tetap dosanya masih berlangsung toh, Pak Ustaz? Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Dengan siapa saya bicara? Syarifah. 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 Iya. Wah, mulia. Mbak Syarifah yang baik hati. Sholat yang tidak dikerjakan dengan sengaja dosa besar. Karena sholat tidak boleh tinggalkan dengan alasan apapun kecuali dua saja. Pertama, hilang akal, gila, ketiduran. Beda dengan antara aja deh, tahu-tahu subuh gitu ya. Beda. Ketiduran, orang tidur itu hilang akal, sama dengan orang gila, nggak ngerti apa-apa. Kemudian contoh lagi hilang akal apa? Semaput, tahu semaput terus, pingsan, terus koma. Itu termasuk ya tidak wajib sholat, boleh meninggalkan sholat dan nggak boleh dikodok. Lalu siapa lagi yang boleh tidak sholat? Orang yang mati. Pilih yang mana? Nggak ada alasan meninggalkan sholat, karena pasti bisa dan cuma sebentar doang. Maka diupayakan di awal waktu. Kalau di awal waktu itu insya Allah ke cover. Nah, kita tidak boleh begini. Kan sholat sunnah bisa menutupi sholat yang wajib yang tidak bagus. Kalau yang tidak bagus itu maksudnya apa? Yang terlambat, yang bacanya kurang bagus, kemudian suatu ketika akhir sholat atau kurang khusyuk. Nah, itu ditutupi dengan sholat sunnah. Bukan nggak usah sholat nanti ditutupi dengan sholat. Nggak bisa, karena wajib tidak bisa ditutup dengan sunnah. Sunnah ini kecil. Lihat, sholat qobliyah subuh itu pahalanya lebih baik dari dunia segala isinya. Bagaimana sholat subuh? Pasti lebih baik dari itu. Lihat, man ghoda ilal masjid. Nih, siapa orang yang sholat subuh di masjid, a'adallahu fil jannati zula. Allah siapkan baginya sebuah tempat tinggal di surga. Masya Allah. Saat subuh berjamaah di masjid, Allah siapkan baginya tempat tinggal di surga. Tidak ada mengalahkan. Bagaimana bisa sholat bisa mengalahkan? Hanya bisa menutupi ya kesalahan-kesalahan dalam sholat, kelalaian dalam sholat, bukan meninggalkan sholat. Nggak bisa. Karena wajib tidak bisa tutup dengan sunnah. Tapi iringi perbuatan burukmu dengan kebaikan. Lama-lama akan tutup tuh. Nanti ditimbang kebaikan lebih banyak, maka akan ketumpahan. Itu bisa. Maka saudaraku-saudariku yang baik hati, ya Allah ya Rabb, berlindung kepada Allah apa? Agar bisa menjaga sholat dengan baik. Sekali kita meninggalkan dan kemudian nyaman, itu akan terus. Maka kembali, tubuh ila Allah, kembali bertobat pada Allah. Sesali saja. Ya Allah, saya waktu itu gak sholat, saya ketiduran, ya Allah ampuni. Kalau ketiduran, nanti ingat jam 9 pagi kerjakan. Gak usah nunggu besok subuh lagi. Ya, Rasulullah pernah kesiangan sholat bersama dengan para sahabat ketika pulang, bukan pulang ya, setelah selesai perang, kemudian bikin kemah, ya, kemudian tidur dan bangun-bangun sudah matahari tinggi. Maka seluruh sahabat dibangunkan, lalu adzan dan sholat subuh berjamaah. Itu qadha karena kelupaan, karena lupa, karena ketinggalan karena lupa, karena tidak bangun tadi. Maka boleh diqadha. Yang boleh qadha itu begitu. Bukan ini kan macet qadhanya nanti, nggak bisa. Kalau macet ya nanti kita bikin sholat jamak. Keluar dari sini 5:30. Pasti macet kan? Sampai Daan Mogot Kalideres aja bisa 1,5 jam, betul? Maghrib nggak dapat, ya udah Kalideres isya-nya saya kerjakan, maghribnya saya kerjakan bareng dengan isya. Itu namanya jamak. Boleh niatkan ke depan. Ya Allah, saya nggak mungkin tinggal mobil di sini, ya kan? Di tengah jalan ditinggalin sholat mampir ke masjid. Atau sholatnya di mobil itu, tapi saya nggak dapat pahala jamaah, ya Allah.
Maka begitu sampai nanti lega dan bisa parkir, saya akan sholat. Udah ketahuan masjid sana, mampir sholat berjamaah lah isya di situ, ya. Kemudian dilanjutkan dengan maghrib. Kalau bersamaan dengan sholat mereka, kita boleh maghrib belakangan. Maksudnya gini, kalau kita ikut jamaah di sana kan, ikut jamaah isya, nah nyambung dengan maghrib boleh. Tapi kalau kita jamak sendiri sholatnya, maka sholat maghrib dulu, baru sholat isya, tapi tidak berjamaah dengan mereka. Kalau mau jamaah dengan isya dengan mereka, lalu maghrib lanjutkan dengan maghrib. Jadi dapat jamaahnya. Jadi kalau macet niatkan nanti saya jamaah. Subuh nggak ada jamaah ya, karena jaraknya kemana dia? Kemana dia? Duhur, asar, maghrib, isya, isya, maghrib, asar, duhur. Subuh kemana? Jadi nggak ada istilah kesiangan. Tidur kan dari jam 10, maksud jam 4 nggak bangun sih? Ke kantor berangkat jam berapa? Setengah 6, masih lama. Sholat dulu, ngaji dulu, dan baca doa dulu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan halan thayyibah mubarakah wa amalan taqabbalah. Baca itu doa dulu. Ya Allah, berikan saya ilmu. Ya Allah, berikan saya rezeki yang halal, baik dan berkah, dan berikan saya amal yang kau terima. Gitu. Jadi Mbak, orang yang kerja seharian lalu capek di sore hari, maka menggugurkan dosa. Kalau kerjanya karena Allah, bukan nyari duit. Kerja karena Allah, maka Allah kasih duit. Lewat manajemen, lewat usaha. Maka sebelum tidur sholatlah, jangan malas. Jadi capek bukan alasan. Capek bukan alasan, karena cuma sebentar. Kasih waktumu untuk Allah, Allah akan jadikan hati kita ini kaya. Ya Mbak Syarifah, oke? Cerio. Cukup? Ustaz, waktu juga sudah habis ya. Terima kasih atas tausiah yang disampaikan. Sama-sama. Baik rekan sekalian, demikian kajian kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Sama-sama.